Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devina Dewiya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat di daerahku dalam memenuhi kebutuhan hidup. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu kebutuhan. Jadi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti memiliki kendaraan, motor, ataupun handphone. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, seperti perhiasan, mobil mewah, ataupun barang branded. Untuk selanjutnya yaitu jenis kegiatan ekonomi. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi secara umum. Seperti kegiatan ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi pertanian, perdagangan, perindustrian, dan juga perkebunan. Masing-masing sektor ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selanjutnya sektor pertanian yang menghasilkan bahan pangan seperti padi. Pertanian padi merupakan salah satu sektor utama dalam kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu industri perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit banyak dijumpai di wilayah sekitar, terutama di wilayah Lubuk Linggau dan Musirawas. Tanaman sawit menghasilkan minyak kelapa sawit ataupun CPO yang digunakan untuk bahan menggoreng, sabun, dan juga kosmetik hingga bahan bakar biodiesel. Untuk selanjutnya yaitu industri perkebunan karet. Karet juga merupakan komoditas unggul di kota Lubuk Linggau dan di daerah sekitarnya. Banyak masyarakat memiliki kebun karet pribadi atau bekerja sebagai penyadap getah karet. Jadi selanjutnya yaitu perkebunan kopi. Jadi tanaman kopi ini banyak tumbuh di daerah perbukitan sekitar Lubuk Linggau, terutama di wilayah dengan suhu yang lebih sejuk. Selain menjadi sumber penghasilan, perkebunan kopi juga menjadi daya tarik wisata edukasi karena banyak wisatawan yang tertarik melihat proses penanaman dan pengelolaan kopi. Jadi kopi ini adalah sektor industri mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Setelah barang dan jasa diproduksi, selanjutnya dilakukan distribusi atau penyaluran kepada konsumen. Salah satu bentuk distribusi yang paling umum adalah melalui perdagangan. Perdagangan dapat dilakukan di berbagai tempat seperti pasar tradisional, contohnya seperti pasar Impres. Selain pasar tradisional, di Kota Lubuk Linggau juga telah berkembang adanya pasar modern seperti minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan lainnya. Jadi pasar modern atau pusat belanja yang ada di Kota Lubuk Linggau seperti Lipo Plaza sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Kota Lubuk Linggau ini, dan Indomaret dan Alfamart yang mudah dijumpai di berbagai kelurahan, dan minimarket lokal dan toko swalayan yang menjual kebutuhan rumah tangga, alat sekolah, dan juga makanan siap saji. Tempat-tempat ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Lubuk Linggau sudah berkembang pesat mengikuti gaya hidup modern. Dan yang terakhir yaitu faktor pendukung kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya alam, sarana dan prasarana, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan juga teknologi. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sarana dan prasarana yang memadai, kondisi geografis yang strategis, sumber daya manusia yang berkualitas, dan teknologi yang canggih akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tergantung pada potensi alam, kebiasaan, dan teknologi yang mereka miliki. Melalui kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, masyarakat saling bekerja sama agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Faktor-faktor seperti kondisi alam, budaya, dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi bagaimana proses ekonomi itu berjalan. Dengan memahami kegiatan ekonomi di sekitar kita, kita dapat menghargai kerjasama masyarakat, menumbuhkan rasa gotong royong, dan menumbuhkan semangat cinta terhadap daerah kita sendiri. Mari kita cintai dan banggakan daerah kita dengan ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi semua. Itulah tadi video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.